Hai, apa kabar buat teman-teman sekalian? Semoga teman-teman masih terus semangat untuk mengikuti channel ini. Kali ini kita akan perbincangkan terkait dengan bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari minus. Saya tidak ingin menggunakan terminologi atau istilah belajar bahasa Inggris dari nol, karena senyatanya sebenarnya kita sebagai orang Indonesia dengan sistem kebahasaan atau tata bahasa Indonesia yang banyak sekali menyerap kosakata dari bahasa Inggris, sesungguhnya kita tidak pernah berada di dalam kondisi nol. Anda pasti tahu apa yang disebut dengan nation, apa yang disebut dengan international, apa yang disebut dengan communication, apa yang disebut dengan community, dan banyak lagi istilah-istilah serapan yang mudah sekali kita tebak bersama bahwa itu datang dari bahasa Inggris yang kemudian diambil alih, take over dari bahasa mereka dan kemudian menjadi bahasa yang menyerap atau blended di dalam sistem kebahasaan kita atau sistem bahasa Indonesia. Nah, apa yang saya maksudkan dengan belajar bahasa Inggris dari kondisi minus itu sebenarnya menyangkut tentang berbicara persoalan barrier atau hambatan psikis, hambatan kejiwaan, hambatan mental yang perlu kita singkirkan terlebih dahulu sebelum kita sliding atau meluncur, menggelindingkan diri kita untuk hadir masuk dalam konteks pergulatan bersama untuk belajar bahasa. Nah, teman-teman, saya ingin mulai dari dari sebuah wawancara yang dilakukan oleh seseorang terhadap Albert Einstein. Wawancara itu mengatakan kepada Albert Einstein, why? Mengapa Anda tidak mau membaca buku Sigmund Freud, seorang ahli kejiwaan atau psikolog yang sangat terkenal dengan banyak sekali teori-teorinya, termasuk yaitu teori kertas putih atau teori tabula rasa. Nah, dengan santainya Albert Einstein mengatakan bahwa Sigmund Freud terlalu membayangkan dunia ini terlalu sulit, sehingga saya tidak ingin membaca buku itu. Nah, teman-teman, mungkin hal ini juga yang ada dalam benak sebagian orang ketika ingin belajar bahasa Inggris. Hambatan diri yang paling menentukan, yang paling mengganggu adalah ketika dia menganggap, membayangkan belajar bahasa Inggris itu adalah sulit. Ini yang menjadi satu persoalan. Sulit atau tidak itu bukanlah sesuatu hal yang sangat menentukan dalam konteks kita mampu berbahasa Inggris, mampu menumbuhkan kecakapan di dalam berbahasa Inggris. Albert Einstein mengatakan hidup itu sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Sama seperti dia mengatakan bahwa hidup itu tidak sesulit seperti yang dibayangkan oleh Sigmund Freud. Jadi ini yang harus kita pikirkan, kita ubah mindset kita, pikiran kita bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Nah, bagaimana kemudian kita harus belajar, pendekatan-pendekatan apa, kesadaran-kesadaran seperti apa yang harus kita bangun? Yang pertama adalah kita melihat bahwa Anda dan saya tidak terlahir dalam konteks, atau semua kita tidak pernah lahir dari kondisi punya bahasa. We were not born with the language, but we can use it, but we can learn and use it. Artinya apa? Bahwa kita semua tidak pernah terlahir dengan kepemilikan bahasa, yaitu layaknya program-program komputer, smartphone, laptop dan sebagainya. Ketika kita membeli, belum ada install bahasa, kita belum men-settingnya, kita belum mengkondisikan perangkat-perangkat itu. Nah, ketika kita setting, kita instalkan ke dalam, barulah kita memiliki perangkat teknologi yang membackup atau mensupport kita dengan sistem bahasa tertentu. Seperti itulah sebenarnya kondisi bahwa kita semua tidak terlahir dengan bahasa. We were not born with language, but we can learn and use it. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kenyataan ini seharusnya bisa memberikan hal yang menggembirakan bagi kita bahwa bahasa dapat dipelajari. Orang yang tidak bisa berbahasa Inggris itu bukan berarti orang yang tidak smart.
ya, bukan dia tidak pandai dan seterusnya. Ya, saya banyak menemukan ketika teman-teman itu tidak bisa berbahasa Inggris dan diajak untuk bercakap-cakap, dia seolah-olah tidak tahu banyak. Tapi ketika ya diskusi dilakukan dalam bahasa yang boleh dikata bahasa ibu atau bahasa asli yang dia pelajari dari kecil, maka terlihat sahabat itu, teman kita itu sangat cerdas sekali dalam menjelaskan berbagai macam teori-teori ekonomi yang dia ketahui lewat sistem bahasa yang dia miliki. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi ketika ada perasaan bahwa Anda tidak bisa berbahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, Anda kemudian menganggap diri Anda tidak cerdas, itulah problem minusnya ya. Jadi ketika Anda ingin belajar bahasa, kondisi itu, barrier itu ya harus disingkirkan. Anda tidak seburuk seperti yang Anda bayangkan, Anda tidak sebodoh yang seperti Anda bayangkan, atau Anda saya mau mengatakan bahwa Anda dan saya sungguh-sungguh punya kemampuan untuk melakukan, untuk belajar tentang hal-hal baru yang kita tidak ketahui. Di luar bahasa pun seperti itu. Tetapi ketika kita ingin belajar sesuatu, tentu yang kita harus pakai, ya, maksimalkan adalah sarana bahasa untuk mengerti. Karena kita tahu bahwa sistem kebahasaan itu bukan hanya menyangkut tentang sistem tata bahasa yang kita biasa kenal dengan grammar, tetapi dia juga adalah sistem makna, dan yang paling utama adalah sistem bentuk, ya, bentuk dan bunyi. Nah, teman-teman sekalian, ini saya ingin mengatakan lebih lanjut bahwa belajar berbahasa Inggris itu adalah sebuah hal yang sama ya dengan apa yang Anda ingin pelajari di muka bumi ini. Ini persoalan bagaimana Anda memutuskan apakah Anda ingin mempelajarinya, memutuskan apakah Anda ingin memulai mengeksekusi itu, atau apapun itu. Nah, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa kalau Anda ingin belajar, maka tentukan determine your goal, ya. Bagaimana Anda menentukan goal Anda, atau learning by purpose, ya, belajar dengan berbasis atau berdasarkan pada tujuan belajar bahasa Inggris. Nah, saya secara pribadi juga belajar bahasa Inggris itu sebenarnya bukan dari kecil, bukan dari SMP, dari SMA, atau bahkan dari strata 1. Justru saya mulai belajar memperhatikan bahasa itu sebagai sebuah sarana untuk meluas enlarge my experience, ya. Jadi bagaimana saya belajar bahasa Inggris sebagai sebuah alat, ya, untuk memperluas pengalaman saya, ya, memperluas jelajah literatur saya dan sebagainya. Ini yang menjadi penting, sehingga memunculkan satu kesadaran bagi saya bahwa learning is not about mastering English, ya. Jadi belajar itu bukan soal bagaimana, dalam hal ini khususnya bahasa Inggris, bukan how to mastering it, ya, bagaimana menguasai itu, but understand it, ya. Jadi tetapi semata-mata untuk bagaimana Anda bisa mengerti hal tersebut, ya. Anda bisa membaca koran, Anda bisa membaca sebuah pesan yang ditulis dalam bahasa Inggris di media sosial, di internet, dan banyak hal, atau kemudian Anda bisa menyimak sebuah percakapan yang sifatnya keseharian, ya. Mungkin Anda pernah dengar istilah ketika Barack Obama datang ke Indonesia dan mengatakan bakso, ya, nasi goreng enak, ya, dan kita semua mengatakan wah pintar sekali, padahal itu hanya berapa istilah kata yang dia sebutkan dan kita memberikan apresiasi. Nah, hambatan yang berikut yang saya ingin katakan bahwa jangan pernah memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Mungkin ketika Anda belajar bahasa Inggris, banyak orang di luar sana yang sangat ingin mengoreksi kemampuan berbahasa Inggris Anda, tapi saya mau mengatakan abaikan saja. Sebab tentu kita sudah pernah mengalami ketika mendengar orang asing berbicara dalam bahasa kita langsung memuji mereka. Nah, anggaplah orang di luar sana ketika Anda berusaha untuk belajar, mereka sungguh-sungguh memuji Anda dan saya, ya. Jadi hilangkan ketakutan atau kecemasan tentang apa yang dipikirkan orang lain. Mereka banyak sekali urusan untuk memikirkan. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa Anda sendiri adalah orang yang terus-menerus menjadi pusat perhatian ketika Anda mempelajari sebuah bahasa asing atau bahasa Inggris, ya. Nah, teman-teman, ini saya harus mengatakan kepada kita semua sekali lagi bahwa ketika Anda ingin belajar bahasa Inggris, ini tidak ada kaitannya dengan persoalan
usia ya. Nah ini, jadi saya sudah katakan pengalaman saya belajar bahasa. Saya tidak tahu sampai mana pencapaian yang saya lakukan, tetapi yang saya tahu adalah setiap hari saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya. Saya harus membaca artikel, saya harus mencoba untuk pelan-pelan belajar menulis kalimat, ya apakah itu dalam konteks apa yang disebut dengan simple sentences atau kemudian compound sentences, complex sentences, dan compound complex sentences. Nah ini saya pelajari oleh karena adanya kepentingan yang saya lakukan untuk menuliskan pikiran-pikiran saya, sehingga saya harus belajar tentang kalimat-kalimat itu atau struktur kalimat, tenses dan sebagainya yang perlu untuk membackup. Nah, Anda sendiri silakan tentukan tujuan Anda untuk belajar bahasa Inggris itu. Sekali lagi ya, jangan pernah berpikir untuk menguasainya, tetapi untuk memahaminya dan dapat menggunakan itu dalam rangka kepentingan-kepentingan yang Anda ingin lakukan. Jadi hindari terminologi atau jargon-jargon akan jago bahasa Inggris. Saya kira itu akan melemahkan semangat Anda ya. Sebaik-baiknya kita sebagai orang Indonesia, kalau kita memang mau jujur, mau memeriksa tentang kompetensi atau kemampuan kita berbahasa Indonesia, banyak sekali dalam pengalaman saya itu menemukan mahasiswa bukan hanya di level S1 tetapi S2 dan S3 bahkan dalam konteks yang jauh lebih di atas itu. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia secara ya boleh katakan ada lobang-lobang yang perlu dapat ditunjukkan. Tetapi esensi atau hakikat dari belajar bahasa itu bukan kita bicara soal menguasai ya, jago dalam berbahasa dan sebagainya, tetapi sungguh-sungguh mampu menarik manfaat maksimal dari proses pembelajaran itu ya. Start now and be star next ya. Mulai sekarang dan jadilah bintang di kemudian hari. Oke, sampai jumpa. Kita akan jumpa lagi di tempat yang lain, di tema yang lain. Jika teman-teman menganggap bahwa channel ini baik buat teman-teman menjadi mitra atau teman dalam seperjalanan untuk mengeksplorasi dan meningkatkan kecakapan-kecakapan yang sudah ada dalam diri kita, yuk mari kita subscribe dan share kepada teman-teman yang sangat membutuhkan tentang hal ini. Kita akan belajar bahasa Inggris sama-sama. Yang saya biasa kenal, yang biasa saya sebutkan adalah hajar saja, sikat saja ya. Jadi tidak ada kesalahan. Practice, 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 and make perfect ya. Jadi teman-teman belajar dan proses belajar itu akan membentuk kesempurnaan dalam proses kita berbahasa. Tetapi kesempurnaan yang saya katakan tadi bukan membuat Anda dan saya jago dalam berbahasa Inggris, tetapi pelan demi pelan bertumbuh untuk memahami ya fungsi atau bahasa sebagai sebuah lingua franca atau alat berbahasa sehari-hari untuk tujuan-tujuan yang memaksimalkan potensi diri Anda dan saya. Oke.